Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita ngobrol pakai hati, pakai tangan kanan ya. Ya pokoknya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap sehat, semangat dan rezekinya lancar. Amin. Alamin. Ya. Berita di TV yang agak nyesek itu tentang hilangnya Marshanda ya. Kita tahu Marshanda seorang artis yang multi talent, bisa nyanyi, bisa aktingnya luar biasa. Ketika kemarin ada sinetron streaming orang ketiga kan ya, ya Marshanda kan, orang ketiga, iya dia jadi pelakornya kan ya. Yes, aktingnya luar biasa. Dia juga orangnya cerdas, bahkan memberi motivasi walaupun dia sendiri mengidap penyakit bipolar. Penyakit bipolar apaan sih ya, saya nggak begitu tahu, karena bipolar itu menjadi polar, mungkin angan-angannya yang kemana-mana mungkin ya, barangkali saya tidak begitu tahu tentang penyakit bipolar, tapi artinya dalam segi kejiwaannya memang dia agak ada gangguan. Kita ngomongin tentang Marshanda. Marshanda tegar sekali orangnya. Dia pernah berpesan bahwa segala sesuatu pasti ada pemecahannya, ada jalan keluarnya. Tapi ternyata dia runtuh juga ketika penyakit menggerogoti badannya. Disinilah dia menemukan jalan buntu. Nah, yang akan kita bicarakan di sini adalah jalan buntu. Ya, pernah nggak sih teman-teman menemui jalan buntu? Mungkin buntu di dalam segi keekonomian, atau buntu di dalam hubungan couple dengan pacar, dengan istri, atau mempunyai masalah yang no way out, tidak ada jalan keluar. Nah, itu memang jalan buntu. Terus bagaimana ya kalau kita menemui jalan buntu? Ya, kalau ketemu jalan buntu mungkin yang pertama kita lakukan tenang kali ya. Tenang, tidak usah panik, karena kalau misalnya dari segi ekonomi gitu ya, uang bener-bener nggak ada di tangan, sementara kebutuhan harus ada. Terus bagaimana? Pernah ngalamin nggak sih seperti itu? Saya juga pernah. Yang pertama tenang, kemudian kita berdoa, memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan pertolongan keluar dari jalan buntu ini. Ya, memang banyak orang yang terjadi nekat, mencuri untuk hal-hal yang kecil, misalnya susu, karena nggak punya uang sama sekali, sementara anaknya butuh, kelaparan karena mungkin orang yang tidak pernah menemukan atau mengalami hal seperti itu aneh aja melihat hal tapi kenyataannya nggak ada. Jalan buntu masing-masing orang itu bisa saja terjadi, dan dia nggak pernah berpikir mungkin suatu saat ketemu
hal yang permasalahan yang susah mencari celah untuk menyelesaikannya. Nah, mungkin yang tadi pertama tenang, kemudian berdoa. Yang ketiga, kalau memang bisa dikomunikasikan, kita berinteraksi dengan orang lain, ceritakan permasalahan, terbuka kepada siapa yang dipercaya. Menurut saya, mohonlah pertolongan bagaimana cara memecahkannya. Jangan gengsi. Ya, kalau ini supaya beban kita juga agak sedikit ringan setelah kita bercerita kepada orang lain. Jadi mungkin orang lain tersebut tidak menyelesaikan, tetapi mungkin menampung saja cerita kita, dan mungkin dari omongan yang kita curhati tadi yang tidak bermaksud menasihati, tetapi ada kita mengambil kesimpulan, oh iya seperti ini, kok aku nggak nyadar. Kadang kita nggak nyadar ada celah yang di luar kemampuan kita, dan itu disampaikan oleh orang lain. Ya, kalau orang lain itu tidak harus orang yang pintar, tidak harus orang yang terpandang dan sebagainya. Walaupun keluar dari dubur ayam, kalau telur boleh kan kita makan, begitu. Jadi berkomunikasilah dengan orang yang bisa kita percaya. Yang berikutnya mungkin mencari akar masalah. Kadang kita kalau terlalu panik, kita mencoba mengatasi, tetapi malah permasalahan semakin melebar, semakin jauh dari penyelesaian. Nah, kita coba udari satu persatu, sebenarnya akar masalahnya itu apa. Kalau toh harus kita mulai lagi dari awal, daripada kita bersusah payah mencari celah jalan, mungkin tidak ada kata terlambat. Mungkin kita harus mulai lagi dengan strategi-strategi baru, dengan perencanaan yang lebih matang, supaya yang kita alami tidak terjadi. Begitu saja, jadi agak serius. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu. Oh ya, yang terakhir mungkin kita berbuat baik kepada orang lain kali ya. Barangkali perbuatan baik kita itu mendapatkan doa dari orang yang kita baiki, sehingga doa tersebutlah yang menyebabkan Allah menolong kita. Jadi kita itu kalau berdoa kan kadang-kadang, ya Allah, hamba mohon pertolongan. Kalau pertolonganmu dari langit, turunkanlah. Kalau pertolonganmu dari bumi, keluarkanlah. Kalau pertolongan masih jauh, dekatkanlah. Begitu kan kita memohon itu. Nah, kadang pertolongan itu datangnya dari berbagai hal. Mungkin dari anak kita, mungkin dari tetangga kita, mungkin dari orang-orang yang kita sayang. Maka berbuat baik, saya pikir menyebabkan kita keluar dari jalan tersebut. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani. Kita ngopi lagi, kendorkan saraf-saraf kita senantiasa termasuk orang-orang yang selalu eling Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.